Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiza Abdullah Putri dengan NIM C1C020089 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan materi kedua yaitu tentang mata kuliah perpajakan 1. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama itu stelsel dalam pemungutan pajak, yang kedua yaitu kendala dan bentuk perlawanan dalam pemungutan pajak, ketiga pihak yang terkait dalam perpajakan, dan yang terakhir yaitu penggolongan pajak. Kita masuk sub pertama yaitu tentang stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Yang pertama itu stelsel nyata atau real, merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Oleh sebab itu, pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata yaitu perhitungannya yang didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasilnya akan lebih akurat dan real. Sedangkan kekurangannya adalah karena baru dilakukan pada akhir tahun, maka agak sulit karena pajak akan dibutuhkan untuk pembiayaan atau pengeluaran sepanjang tahun. Yang kedua itu stelsel fiktif. Jenis ini merupakan pengenaan pajak didasarkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan tahun pajak tahun ini berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari stelsel fiktif yaitu pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya karena mengikuti tahun yang sebelumnya sehingga tidak akurat. Nah, yang terakhir yaitu tentang stelsel campuran. Pada dasarnya merupakan kombinasi dari 2 stelsel yang tadi, yaitu stelsel real dan stelsel fiktif. Cara kerjanya adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, lalu pada akhir tahun besar pajak dihitung berdasarkan stelsel real. Sub yang kedua yaitu kendala dan bentuk perlawanan dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain, yaitu yang pertama yaitu berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua yaitu kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Database pun yang masih jauh dari standar internasional. Kemudian lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Dan terakhir yaitu kurangnya atau tidak ada kesadaran masyarakat. Sedangkan bentuk perlawanan dalam pemungutan pajak itu dibagi menjadi 2, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Yang pertama itu perlawanan pasif. Perlawanan ini yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif yaitu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu yang pertama itu penghindaran pajak atau tax avoidance, yang kedua pengelakan pajak yaitu tax evasion, dan yang ketiga itu melalaikan pajak. Sedangkan pihak yang terkait dalam perpajakan itu banyak sekali. Contohnya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian Wakil Komisi 10 DPR, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kemendikbud, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Kemenristek Diktik, dan Eselon 1 Lingkungan Kemendikbud. Dan sub terakhir yaitu tentang penggolongan pajak. Pajak seperti hal lainnya memiliki terdapat jenis yang disebut golongan. Terdapat 3 golongan pajak yang ada di Indonesia. Golongan ini terbagi dari sifat, cara pemungutannya, hingga siapa yang memungut pajak. Perbedaan ini ada untuk memudahkan dan memisahkan peruntukan pajak baik untuk wajib pajak maupun pemerintah.
Golongan pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak. Kondisi yang dimaksud seperti status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Pajak ini berlaku untuk setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia. Sementara itu, untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki keterikatan ekonomi serta bisnis dengan Indonesia. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Sedangkan pajak objektif yaitu diambil hanya berdasarkan kondisi objek, tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Pajak objektif dikenakan pada seorang WNI atau warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak yang masuk dalam pajak objektif adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, PPN, bea materai, dan serta bea masuk. Kemudian golongan pajak berdasarkan cara pemungutannya, dibagi juga menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung diantaranya itu adalah PPh, PPB, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dengan demikian, pembayaran pajak ini dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung juga tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, namun dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Sedangkan golongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintahan pusat melalui Dirjen Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai APBN dan digunakan untuk pembangunan negeri seperti pembangunan jalan, bantuan kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pajak daerah, yaitu berbagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten. Hasil dari pungutan jenis pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai belanja pemerintahan daerah. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.